Dari Anas bin Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu mereka tentang malam kapan beliau diisrokan. Beliau bersabda, "Ketika saya berada di Hatim sedang berbaring, pada saat itu seseorang datang kepada saya dan dia memotongnya." Hatim adalah hijr Ka'bah atau dindingnya. Itu terletak menurut satu keterangan antara rukun dan Zamzam dan maqam. Hijr itu adalah hijr Ka'bah atau dindingnya. Jadi pada waktu itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di Hatim atau di hijr, yaitu di satu tempat dekat Ka'bah. Qatadah berkata, dan saya mendengar Anas berkata, jadi dia membelah antara ini dan ini. Saya bertanya kepada Jarud yang ada di samping saya, apa yang dia maksud? Dia berkata, dari bagian bawah lehernya sampai ke bagian bawah pusatnya. Dan saya mendengar dia berkata, dari atas dadanya sampai ke bawah dari pusatnya. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang itu mengeluarkan hatiku, lalu membawakanku bejana dari emas berisi iman. Lalu dibasuhlah hatiku, mengisi hatiku dengan iman. Lalu mengembalikannya, dibawakan kepadaku seekor binatang yang tubuhnya lebih kecil dari bigol, tetapi lebih besar dari himar putih. Bigol adalah sejenis hewan kuda. Menurut satu keterangan, bigol keturunan dari keledai jantan dan kuda betina. Kemudian Jarud berkata kepadanya, itulah buruk, wahai Aba Hamdah. Anas berkata, ya, hewan itu pernah berjalan sejauh mata memandang. Kemudian saya menaikinya dan Jibril berangkat bersamaku sampai mencapai langit dunia, langit pertama. Jibril minta dibukakan. Jibril ditanya oleh penjaga langit, siapa ini? Jibril berkata, Jibril. Dia juga ditanya, dan siapa yang bersamamu? Jibril berkata, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia dipanggil untuk menghadap? Jibril menjawab, ya. Terucap kata sambutan, berbahagialah bersamanya sebaik-baik orang yang datang. Kemudian penjaga itu membuka. Ketika saya melewati pintu, di sana ada Adam. Jibril berkata, ini ayahmu Adam, maka ucapkanlah salam kepadanya. Saya menyapanya dengan salam dan dia menjawab salam saya. Adam alaihissalam berkata, berbahagialah kedatangan anak yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian Jibril naik bersamaku sampai mencapai langit kedua. Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Jibril ditanya oleh penjaga pintu langit, siapa ini? Dia berkata, Jibril. Dia juga ditanya, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Dia ditanya lagi, apakah dia dipanggil untuk menghadap? Dia berkata, ya. Dikatakan oleh penjaga, berbahagialah bersamanya telah datang sebaik-baik orang yang datang. Kemudian penjaga membuka pintu. Ketika saya melewati pintu, di sana saya bertemu Yahya dan Isa. Keduanya adalah putra dari satu bibi. Jibril berkata, ini Yahya dan Isa, maka sampaikanlah salam kepada mereka berdua. Kemudian saya memberi salam kepada mereka berdua. Mereka berdua menjawab salam dan berkata, berbahagialah kedatangan saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Setelah itu, Jibril naik bersamaku ke langit ketiga. Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Dia ditanya oleh penjaga pintu langit, siapa ini? Jibril berkata, Jibril. Jibril juga ditanya, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia dipanggil untuk menghadap? Jibril berkata, ya. Penjaga itu berkata, berbahagialah bersamanya telah datang sebaik-baik orang yang datang. Ketika saya telah melewati pintu langit, di sana saya bertemu Yusuf. Jibril berkata, ini Yusuf, sampaikanlah salam kepadanya. Saya memberi salam kepadanya. Setelah Yusuf menjawab salam saya, dia berkata,
Berbahagialah kedatangan saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Setelah itu, Jibril naik bersamaku ke langit keempat. Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Dia ditanya oleh penjaga pintu langit, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Jibril." Jibril juga ditanya, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Apakah dia dipanggil untuk menghadap?" Jibril berkata, "Ya." Penjaga itu berkata, "Berbahagialah bersamanya, telah datang sebaik-baik orang yang datang." Pintu langit kemudian dibuka. Ketika saya melewati pintu, di sana ada Idris. Jibril berkata, "Ini Idris, sampaikan salam padanya." Saya memberi salam kepadanya. Setelah Nabi Idris menjawab, dia berkata, "Berbahagialah kedatangan saudara yang soleh dan seorang nabi yang soleh." Setelah itu, Jibril membawaku ke langit kelima. Sesampainya di pintu langit yang kelima, Jibril meminta untuk dibukakan, dan dia ditanya oleh penjaga pintu, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Apakah dia dipanggil untuk menghadap?" Jibril berkata, "Ya." Penjaga pintu langit kemudian berkata, "Berbahagialah bersamanya, telah datang sebaik-baik orang yang datang." Ketika saya melewati pintu, di sana ada Harun. Jibril berkata, "Ini Harun, sampaikan salam padanya." Saya memberi salam kepadanya. Nabi Harun setelah menjawab salamku, dia berkata, "Berbahagialah kedatangan saudara yang soleh dan seorang nabi yang soleh." Jibril kemudian membawa saya ke langit ke-6. Sesampai di sana, Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Dia ditanya oleh penjaga pintu langit, "Siapa ini?" Jibril berkata, "Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Apakah dia dipanggil untuk menghadap?" Jibril menjawab, "Ya." Penjaga pintu kemudian berkata, "Berbahagialah bersamanya, telah datang sebaik-baik orang yang datang." Ketika saya telah melewati pintu langit, di sana ada Musa. Jibril berkata, "Ini Musa, sampaikan salam padanya." Saya memberi salam kepadanya. Setelah menjawab salam, Nabi Musa berkata, "Berbahagialah kedatangan saudara yang soleh dan nabi yang soleh." Saat saya melewatinya, dia menangis. Nabi Musa ditanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Musa berkata, "Saya menangis karena umat Nabi yang datang setelah saya akan masuk surga lebih banyak daripada umatku." Setelah itu, Jibril membawaku ke langit ke-7. Sesampainya di sana, Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Jibril ditanya oleh penjaga pintu langit ke-7, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Jibril." Jibril juga ditanya, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Apakah dia dipanggil?" Jibril berkata, "Ya." Penjaga pintu langit kemudian berkata, "Berbahagialah bersamanya, telah datang sebaik-baik orang yang datang." Ketika saya telah melewati pintu langit ke-7, di sana ada Ibrahim. Jibril berkata, "Ini ayahmu Ibrahim, sampaikan salam padanya." Kemudian saya memberi salam padanya, dan dia menjawab salam dan berkata, "Berbahagialah kedatangan seorang anak yang soleh dan seorang nabi yang soleh." Kemudian saya ditunjukkan Sidratul Muntaha, yang buahnya seperti labu dari negeri Hajar dan daunnya seperti telinga gajah. Jibril berkata, "Ini Sidratul Muntaha. Di sana ada 4 sungai, 2 sungai di dalam dan 2 sungai di luar." Saya bertanya kepada Jibril, "Apakah keduanya ini, wahai Jibril?" Jibril berkata, 2 sungai yang mengalir di dalam adalah 2 sungai yang di surga, dan 2 sungai yang mengalir di luar adalah Nil dan Furat. Kemudian saya ditunjukkan Baitul Makmur.
Kemudian dibawakan kepadaku bejana berisi arak, bejana berisi susu, dan bejana berisi madu. Saya ambil yang berisi susu. Jibril berkata, "Ini adalah kesucian, engkau dan umatmu di atasnya." Kemudian diwajibkan bagiku untuk sholat 50 kali setiap hari. Saya kemudian kembali dan berjalan melalui Musa. Kemudian Musa bertanya, "Apa yang diperintahkan kepadamu?" Saya menjawab, "Saya diperintahkan untuk sholat 50 kali setiap hari." Musa berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan 50 sholat setiap hari. Dan sesungguhnya saya, demi Allah, telah mencoba manusia sebelum engkau, dan saya telah melatih Bani Israel dengan sangat-sangat latihan. Maka kembalilah engkau kepada Tuhanmu, dan mohonlah keringanan kepadanya untuk umatmu." Saya lalu kembali, lalu dia memberikan keringanan 10. Kemudian saya kembali ke Musa, dan dia berkata seperti sebelumnya. Kemudian saya kembali memohon keringanan. Kemudian Allah memberikan keringanan 10. Kemudian saya kembali ke Musa, dan dia berkata lagi seperti sebelumnya. Kemudian saya kembali meminta keringanan, dan dia memberi saya keringanan 10. Kemudian saya kembali ke Musa, dan dia berkata seperti sebelumnya. Lalu sekali lagi saya mohon keringanan. Kemudian saya diperintahkan untuk sholat 10 kali setiap hari. Kemudian saya kembali ke Musa, dan dia mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Saya kembali memohon keringanan. Kemudian saya diperintahkan untuk sholat 5 waktu setiap hari. Kemudian saya kembali kepada Musa, dan dia berkata, "Apa yang diperintahkan kepadamu?" Saya berkata, "Saya diperintahkan untuk sholat 5 waktu setiap hari." Dia berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan sholat 5 waktu setiap hari, karena saya telah mencoba manusia sebelum engkau dan melatih Bani Israel dengan latihan yang sangat. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mohonlah keringanan kepadanya untuk umatmu." Saya berkata, "Saya telah memohon kepada Allah sehingga saya merasa malu, maka saya ridho dan menyerah." Kemudian ketika saya sedang berjalan kembali, tiba-tiba seseorang memanggil saya. Saya telah meluluskan kewajiban dan telah meringankan hamba-hambaku.